Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar bersama tentang jarak titik ke garis pada bangun ruang. Mencari jarak titik ke garis. Jadi untuk mencari jarak titik ke garis itu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita gambar titik dan garisnya. Jadi kita gambarkan titik dan garisnya. Kemudian langkah yang kedua kita menentukan proyeksi titik pada garisnya. Kemudian langkah yang ketiga kita hubungkan titik ke ujung-ujung garis. Jadi kita hubungkan titik-titiknya. Nah, dari titik-titik tersebut kita akan mendapatkan segitiga bantu. Nah, kita pisahkan segitiga bantu tersebut. Kemudian kita menghitung sisi-sisi segitiganya, dan langkah yang terakhir kita hitung jarak antara titik dan garisnya. Itu adalah langkah-langkah untuk mencari jarak titik ke garis. Nah, selanjutnya ada beberapa teknik untuk mencari jarak titik ke garis. Jadi ada beberapa teknik untuk mencari jarak titik ke garis. Nah, teknik yang pertama yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Jadi rumus Pythagoras itu bisa kita gunakan jika segitiganya berupa segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Jadi kalau segitiga yang kita dapatkan dari menghubungkan titik-titik tersebut itu adalah segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, teknik yang kedua, kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga. Perbandingan luas segitiga itu bisa kita gunakan jika segitiga yang kita dapatkan itu adalah segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga. Nah, teknik yang ketiga, kita bisa menggunakan kesamaan Pythagoras. Jadi kesamaan Pythagoras di sini itu bisa kita gunakan jika segitiga yang kita dapatkan itu adalah segitiga sembarang. Jadi bukan segitiga siku-siku, bukan juga sama kaki, bukan juga sama sisi. Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan rumus kesebangunan. Jadi yang terakhir kita bisa menggunakan rumus kesebangunan. Jadi mungkin masih banyak lagi teknik lain, misalkan kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri, itu juga bisa digunakan. Nah, terserah nanti pakai cara yang mana yang kalian anggap lebih mudah. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 cm, tentukan jarak antara titik A ke garis CF. Jadi kita mau menentukan jarak antara titik A ke garis CF. Maka langkah yang pertama kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, ini kubusnya, kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Tentukan jarak antara titik A ke garis CF. Nah, kita gambar dulu titik dan garisnya. Jadi titik A-nya di sini, garis CF-nya di situ. Nah, langkah yang kedua, kita tentukan proyeksi titik A ke garis CF. Jadi caranya kemarin untuk menentukan proyeksi titik ke garis itu berarti dari titik A kita tarik garis tegak lurus ke garis CF. Nah, ini. Jadi proyeksi titik A pada garis CF itu misalkan proyeksinya di sini titiknya titik P. Berarti titik P itu adalah proyeksi titik A ke garis CF. Berarti jarak antara titik A ke garis CF itu adalah panjang ruas garis AP. Nah, setelah kita mendapatkan titik proyeksinya, maka kita hubungkan titik-titiknya, titik-titik ujungnya ini, sehingga membentuk suatu segitiga. Berarti A kita hubungkan dengan C, A kita hubungkan dengan F. Berarti di sini kita mendapatkan segitiga ACF. Nah, kita pisahkan segitiganya. Ini segitiga ACF. Kita gambarkan lagi di sini. Nah, ini titik proyeksinya titik P.
Nah, selanjutnya kita tentukan panjang sisi-sisi segitiga tersebut. Panjang sisi AC. Nah, AC di sini adalah diagonal sisi atau diagonal ruang. Berarti kalau panjang rusuknya 4, berarti diagonal sisinya adalah 4/2. Nah, kemudian panjangnya AF. Panjangnya AF itu juga diagonal sisi, berarti panjangnya juga 4/2. CF juga sama, CF di sini juga diagonal sisi, berarti panjangnya juga 4/2. Nah, berarti jarak antara titik A ke garis CF, jadi jarak antara titik A ke garis CF itu adalah panjang ruas garis AP. Nah, ruas garis AP karena di sini segitiganya kita mendapatkan segitiga sama sisi, berarti kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, karena di sini AC itu sama dengan AF, berarti titik P itu adalah tengah-tengah CF. Berarti panjangnya CP itu adalah setengah dari CF. CF-nya 4/2, berarti setengahnya adalah 2/2. Nah, selanjutnya panjangnya AP bisa kita cari menggunakan segitiga ACP atau APC. Karena siku-sikunya di P. Berarti panjangnya AP sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi dengan CP kuadrat. Sama dengan akar 4/2 kuadrat dikurangi 2/2 kuadrat. 4/2 kuadrat berarti 16, 4 kuadrat itu 16, kali 2 berarti 32, 2/2 kuadrat berarti 2 kuadrat itu 4, kali 2 berarti 8. Berarti sama dengan akar 32 dikurangi 8 berarti akar 24. Akar 24 itu sama dengan akar 4 kali 6. Akarnya 4 berarti 2, berarti 2/6 cm. Berarti panjangnya AP sama dengan 2/6 cm. Sehingga jarak antara titik A ke garis CF itu adalah panjang ruas garis AP sama dengan 2/6 cm. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. P adalah titik tengah CG. Tentukan jarak antara titik P ke garis HB. Nah, kita gambar dulu kubusnya. Ini adalah kubus ABCDEFGH. Panjang rusuknya 4. Nah, kemudian kita tentukan titik dan garisnya. Jadi titik P itu adalah titik tengah CG. Ini. Kemudian kita gambarkan garis HB-nya. Nah, selanjutnya kita tentukan proyeksi titik P ke garis HB. Maka dari titik P kita tarik garis yang tegak lurus ke garis HB. Ini garisnya tegak lurus. Nah, titiknya misalkan titik M. Berarti titik M itu adalah proyeksi titik P pada garis HB. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik-titiknya membentuk sebuah segitiga. Nah, kita dapatkan di sini segitiga HPB. Nah, kita pisahkan segitiganya terlebih dahulu. Ini HPB-nya. Kita gambarkan lagi titik P itu proyeksinya berarti titik M. Nah, selanjutnya kita cari panjang sisi-sisi segitiganya. Nah, di sini kita pakai segitiga. Jadi kita tentukan panjangnya HP atau panjangnya PH. Ini panjangnya PH menggunakan segitiga HGP atau ini HGP. Siku-sikunya adalah di G. Panjangnya HG karena di sini rusuk kubus berarti panjangnya 4. Panjangnya GP karena P itu titik tengah dari
P itu titik tengah dari CG, berarti panjangnya GP itu sama dengan setengah dari GC. Berarti kalau GC-nya 4, berarti GP-nya di sini adalah 2. Selanjutnya HP-nya bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras. Jadi HP atau PH-nya berarti sama dengan akar dari HG kuadrat ditambah dengan GP kuadrat. Berarti 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Berarti PH-nya sama dengan akar 16 ditambah 4. Berarti akar 20 sama dengan akar 4 kali 5 sama dengan 2 akar 5. Berarti panjangnya PH adalah 2 akar 5. Nah, selanjutnya kita cari panjangnya PB. Panjangnya PB ini kita cari menggunakan segitiga BCP. Ini BCP. Nah, panjangnya BC itu adalah rusuk kubus, berarti panjangnya 4. Panjangnya CP itu adalah setengah dari CG, berarti 2. Ternyata segitiga BCP itu sama dengan segitiga HGP. Berarti panjangnya BP itu juga sama dengan panjangnya PH. Berarti panjangnya adalah 2 akar 5. Nah, ini PH-nya 2 akar 5, PB-nya juga 2 akar 5. Berarti segitiganya adalah segitiga sama kaki. Nah, panjangnya HB, jadi karena HB-nya di sini adalah diagonal ruang kubus, berarti panjangnya adalah 4 akar 3. Nah, karena segitiganya adalah segitiga sama kaki, maka M itu adalah titik tengah dari HB, sehingga panjangnya HM itu adalah setengah dari panjangnya HB. Berarti panjangnya HM adalah setengah dari 4 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Selanjutnya panjangnya PM itu bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras. PM sama dengan akar dari BP kuadrat. Ini BP kuadrat dikurangi dengan BM kuadrat. BM kuadrat ini panjangnya sama dengan HM. Dari BM panjangnya sama dengan HM, berarti BM-nya sama dengan 2 akar 3, BP-nya sama dengan 2 akar 5. Berarti panjangnya PM sama dengan akar dari 2 akar 5 kuadrat dikurangi dengan 2 akar 3 kuadrat. Sama dengan 2 akar 5 kuadrat itu sama dengan 20, 2 akar 3 kuadrat itu adalah 12. Berarti PM-nya sama dengan akar 20 dikurangi 12, berarti 8 sama dengan akar 4 kali 2. Akarnya 4 berarti 2 akar 2. Berarti panjangnya PM itu sama dengan 2 akar 2 cm. Sehingga jarak antara titik P dengan garis HB itu sama dengan panjang ruas garis PM, panjangnya adalah 2 akar 2 cm. Contoh yang ketiga, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, tentukan jarak antara titik H ke garis AG. Nah, langkah yang pertama kita gambar dulu kubusnya. Ini kubusnya. Jadi kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4. Kemudian kita gambar titik dan garisnya, titik H ke garis AG. Jadi kita gambar garis AG. Kemudian kita tentukan proyeksi titik H pada garis AG. Nah, dari titik H kita tarik garis tegak lurus ke garis AG. Nah, di sini titiknya adalah titik H. Berarti titik H itu adalah proyeksi titik H ke garis AG. Nah, selanjutnya kita hubungkan titiknya.
Jadi dari titik A berarti kita hubungkan ke titik H. Nah, sekarang sudah kita dapatkan di sini segitiga AHG. Nah, segitiga ini itu adalah segitiga siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di H. Kalau dalam gambar tidak kelihatan siku-siku, tapi kalau dalam bangun ruang yang sesungguhnya ini hanya ini itu adalah siku-siku. Nah, kita pisahkan segitiganya ini. Berarti kita dapatkan segitiga AHG, siku-sikunya di H. Dari H kita tarik garis tegak lurus ke garis AG, ini proyeksinya di sini adalah titik G. Berarti jarak antara titik H ke garis AG itu adalah panjang ruas garis HG. Nah, kita tentukan dulu sisi-sisi segitiga AHG. HG di sini adalah rusuk kubus, berarti panjang sisinya adalah 4. AH di sini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, berarti kalau rusuknya 4, berarti panjangnya adalah 4 akar 2. Nah, AG di sini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang berarti panjangnya adalah 4 akar 3. Nah, di sini sisinya tidak ada yang sama. Jadi di sini segitiganya adalah siku-siku. Berarti untuk menentukan panjang HG kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Jadi menggunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu rumusnya adalah, jadi luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Mana yang dikatakan alas, mana yang dikatakan tinggi, itu syaratnya tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Jadi alas harus tegak lurus dengan tinggi atau sebaliknya. Nah, kita lihat segitiga AHG. Jadi kita lihat segitiga AHG. Segitiga ini itu adalah segitiga siku-sikunya di H. Untuk mencari luasnya, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kalau kita pandang tingginya adalah AH, alasnya adalah HG, berarti luasnya adalah setengah kali AH kali HG, atau setengah kali HG kali AH. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Nah, kemudian kalau kita pandang alasnya adalah AG, berarti tingginya adalah HG. Karena HG itu juga tegak lurus dengan AG. Berarti bisa dipandang HG itu adalah tinggi segitiga AHG. Berarti luasnya kalau alasnya AG, tingginya HG itu adalah setengah kali AG kali HG. Nah, berarti nilainya adalah setengah kali HG-nya adalah 4 kali AH-nya adalah 4 akar 2 sama dengan setengah kali AG. AG-nya di sini adalah 4 akar 3 kali HG. HG masih mau kita cari. Nah, di sini ada setengah. Jadi ruas kiri ada setengah, ruas kanan ada setengah. Setengah dibagi setengah nilainya 1 atau bisa kita coret. Nah, di ruas kiri ada 4, di ruas kanan juga ada 4. Itu juga bisa kita coret. Berarti yang ruas kiri tinggal 4 akar 2, yang ruas kanan tinggal akar 3 kali HG. Nah, berarti 4 akar 2 sama dengan akar 3 kali HG. Berarti HG-nya adalah 4 akar 2 dibagi dengan akar 3. Ini akar 3-nya pindah ruas. Perkalian berarti menjadi pembagian. Nah, kalau seperti ini berarti harus kita rasionalkan penyebutnya, karena penyebutnya tanda akar, berarti harus kita rasionalkan. Berarti HG-nya sama dengan 4 akar 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. 4 akar 2 kali akar 3 berarti 4 akar 6. Akar 3 kali akar 3 berarti 3. Berarti panjangnya HG sama dengan 4 per 3 akar 6. Berarti jarak antara titik H
ke garis AG itu adalah panjang ruas garis HG. Panjangnya adalah 4/3 akar 6 cm. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.